berjamaah salat Isya dan Tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat serta karunia dari Allah, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesempatan untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Bahkan kita hari ini telah memasuki hari yang keberapa? Keberapa ya? Ya, hari yang malam ke-13 ya, insyaallah. Alhamdulillah, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan Ramadan di malam yang ke-13. Artinya telah memasuki 12 hari yang telah kita lewati dari bulan Ramadan yang mulia ini. Terdapat suatu hadis yang masyhur di kalangan manusia, bahwasanya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ya, dan hadis ini hadis yang sangat populer di kalangan masyarakat. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya bulan Ramadan itu dibagi menjadi berapa? 3. Yang mana awaluhu yang pertama atau 10 yang pertama itu adalah rahmah. Kemudian 10 yang pertengahan itu adalah apa? Maghfirah, ampunan. Kemudian yang ke-10 yang ketiga itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah ya. Bahkan justru bulan Ramadan seluruhnya adalah ampunan. Kalau kita melihat dari setiap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan baik itu puasa, baik itu qiyam dan lain sebagainya, maka semuanya terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah bulan Ramadan ini dikenal juga dengan bulan ampunan, syahrul maghfirah, seluruhnya dari awal sampai yang akhir penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah naik ke atas mimbar, yang mana ketika beliau naik di atas mimbar ada malaikat Jibril yang memerintahkan, ya Muhammad kul amin, wahai Muhammad katakanlah amin, kabulkan ya Allah. Kemudian Nabi bertanya, atas dasar apa? Maksudnya aku mengatakan amin. Kemudian malaikat Jibril mengatakan melalui lisan Nabinya sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu 'abdin aw ba'uda man dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa atau celakalah orang-orang yang dia telah memasuki bulan Ramadan, akan tetapi dia keluar dari bulan Ramadan tersebut sudah mendapatkan kesempatan dari awal sampai akhir yang penuh dengan ampunan, tetapi justru dia keluar dari bulan Ramadan falam yughfar lahu, dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Maka ini orang yang paling celaka dan diaminkan oleh siapa? Nabi Muhammad ya. Bayangkan yang berdoa siapa? Malaikat Jibril untuk mengatakan amin. Yang mengaminkan Nabi Muhammad ya. Jadi orang-orang yang mulia, malaikat Jibril adalah makhluk malaikat yang paling mulia, dan Nabi Muhammad adalah nabi bahkan manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Lalu bagaimana Allah tidak mungkin untuk tidak mengabulkannya ya. Maka ini adalah sebagai peringatan bagi kita semua, yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan, terutama ini di hari yang ke-12 mau hari yang ke-13, sudah amal apa saja yang kita kerjakan dalam rangka mengharapkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah masuk 10 yang kedua, bahkan telah berakhir bulan Ramadan, tetapi tidak ada sama sekali ampunan yang kita dapatkan dari sisi Allah, padahal semua bulan Ramadan isinya adalah ampunan. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Padahal kita telah mengetahui tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini dari anak Adam melainkan pasti telah melakukan dosa atau kesalahan. Ada di antara kita yang merasa tidak pernah melakukan dosa? Tidak ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kesalahan. Dan bahkan Aisyah ketika melihat Nabinya sallallahu alaihi wasallam begitu semangatnya menegakkan qiyamul lail,
sampai dia mengatakan apa? Ya Muhammad, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Lalu kenapa engkau masih melakukan apa? Ibadah yang sungguh-sungguh sampai apa? Kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bengkak-bengkak karena menegakkan qiyam al-lail. Ya. Artinya setiap manusia itu pasti melakukan dosa dan kesalahan. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa. Bahkan kita mengetahui dosa apa saja yang mungkin yang pernah kita kerjakan, dan bahkan mungkin yang masih kita kerjakan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan dosa atau kesalahan, atau dia sedang melakukan dosa atau kesalahan. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik mereka adalah yang apa? Tawwabun, yang banyak bertaubat. Di sini Nabi mengatakan tawwabun, ya, dengan isim mubalaghah. Artinya yang banyak bertaubat. Karena manusia itu banyak salahnya, maka dituntut untuk banyak bertaubat. Bahkan kalau kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, manusia terbaik yang dosanya telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang, Nabi berapa istighfarnya dalam sehari? Tidak kurang dari 70 atau 100 kali. Sebagaimana diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru rabbahu fi yaumin wa lailatin mi'ata marrah wa yatubu ilaih. Ya. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu senantiasa istighfar dalam sehari semalam, meminta ampun kepada Allah tidak kurang dari berapa? 100 kali. Wa fi riwayah 70 marrah, 70 kali. Wa yatubu ilaih, dan dia sembari bertaubat kepada Allah. Ya, jadi meminta ampun dan bertaubat. Atau mungkin kita mengucapkan atau berdoa astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak kurang dalam sehari semalam mengucapkan berapa? 70 sampai 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, yang bukan manusia terbaik, yang setiap harinya mungkin di akhir zaman, di zaman fitnah, lebih banyak kesempatan kita untuk melakukan apa? Dosa dan kesalahan. Ya, terutama apa? Mata kita. Ya, pendengaran kita, tangan kita, mungkin kaki kita. Ya, maka semuanya mungkin setiap hari kalau kita evaluasi berapa banyak dosa ini tidak terhitung jumlahnya. Dan berapa jumlah istighfar kita kepada Allah mungkin sangat sedikit sekali. Maka bagaimana kita akan bisa mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itulah di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah Allah ini, kita jadikan momentum, ya, sebagai kesempatan kita yang mungkin tidak datang dua kali. Tidak ada yang bisa menjamin kita hari ini bisa mendapatkan Ramadan, kita bisa qiyam Ramadan berjamaah, kemudian di tahun depan pasti melakukan yang sama, tidak ada. Ya. Karena ajal apabila telah datang maka tidak menunggu waktu lagi, sudah. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki batas, ya, memiliki ajal, memiliki batasan usia. Apabila telah datang ajal mereka, tidak bisa diundur sedikit pun atau dimajukan sedikit pun juga. Maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Kita akan memasuki hari yang ke-13 yang penuh dengan maghfirah Allah. Mari kita jadikan kesempatan kita untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Mungkin kita disibukkan dengan amalan lain, dari tilawah Quran, dari qiyam Ramadan, dari berpuasa, tapi ingat jangan lupakan apa? Istighfar. Ya. Bahkan kalau kita melihat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan puasa, Allah menyelipkan doa agar kita berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Kata Allah, dan apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat dan aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka penuhilah perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Maka jangan lupakan untuk kita selipkan dari doa kita, ya, istighfar dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mumpung ini masih bulan Ramadan, Allah membukakan pintu maghfirahnya selebar-lebarnya. Dan bahkan Allah menutup kesempatan untuk kita melakukan dosa serapat-rapatnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Ketika datang kepada kalian, kepada kita semua bulan Ramadan, maka Allah menutup atau membuka pintu-pintu surganya, dibuka, ya, dengan seluas-luasnya agar kita dimudahkan masuk ke dalam surga, agar kita dimudahkan untuk diterima taubatnya, diampuni dosanya, agar mudah semuanya kita bisa memasuki surga Allah. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan bahkan setan-setan itu dibelenggu, ya. Maka apa yang menghalangi kita untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah? Mungkin kita masih ada, ya, perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, kita belum bertobat, maka kita bertobat dengan segera. Ketika kita mungkin masih melakukan suatu dosa yang kita tahu itu perbuatan dosa, ya, kezaliman baik kepada Allah atau kepada manusia, maka hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah masih menerima taubat kita sampai kapan? Sampai sebelum sakaratul maut, ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum nyawanya belum ada di kerongkongan, ya. Jadi dalam posisi sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, nyawanya sudah mau melewati kerongkongan, Allah tidak akan menerima taubatnya lagi, ya. Maka ini perlu untuk kita renungkan, untuk kita perlu memperbanyak istighfar, memperbanyak ampunan kepada Allah. Bahkan pernah dikatakan salah seorang ulama, ketika seorang dia tahu bahwasanya dirinya melakukan banyak dosa, mana yang paling utama dia lakukan? Apakah istighfar, apakah dia bertasbih atau berzikir, ya? Maka kemudian seorang ulama tersebut mengatakan, ketika seorang dia memiliki baju yang kotor, dia lebih butuh kepada sabun untuk membersihkannya atau butuh kepada parfum untuk memberikan harum padanya? Kira-kira butuh apa? Ya, butuh sabun untuk membersihkan kotoran di dalam pakaiannya. Begitu juga ketika kita mengetahui kita memiliki banyak kesalahan, banyak perbuatan dosa, maka lebih kita perbanyak lagi untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, ya, mudah-mudahan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan mudah-mudahan Allah juga dengan sebab taubat kita tidak hanya menghapuskan dosa dan kesalahan, tetapi dengan sebab tersebut juga bisa memasukkan kita semua ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ikhwatal iman, asani Allah wa iyyakum jami'an. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada jamaah sekalian, di hari-hari Ramadan kita yang terus berjalan, terus bergulir dengan cepat, ya. Mari kita perbanyak, sediakan, luangkan waktu kita untuk memperbanyak istighfar. Minimal ya 70 atau 100 kali. Mungkin setelah salat subuh, mungkin sebelum tidur, ya, atau mungkin di waktu-waktu kita sedang lengang. Maka mari kita perbanyak istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang ketika mendapati bulan Ramadan kemudian diampuni dosa seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.